Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun Sayyidul Khalaili Wassaqalain. Selamat datang Pak Haji Andri. Wal fariqaini min urbin wa min hajari ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musyawarah Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga Bapak Wiono serta bapak-bapak yang lainnya, Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sarikul Mata'anul Wabitul Lihayatihin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur beliau, memberikan keberkahan kehidupan beliau dan rumah tangga beliau. Yang kami hormati pula para ketua RT se-RW 29, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan berkah taat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga para orang tua kita, Bapak Supir Ahmad, Bapak Kamidi, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan sehat walafiat. Dan juga alhamdulillah Bapak Ali juga hadir. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umur beliau dan Allah berkahi rezeki beliau. Bapak hadirin mas sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, marilah kita membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh ala haji ini yang al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili, handai taulan, kerabat keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Allah segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 21 surat Ar-Rum yang artinya bangsa Romawi. Ya, halaman di sini halaman 322, 323, ayatnya yang keberapa Pak Redi? Pada ke 5 kali ya, 56 ya. Iya, 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah la yukhliqullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya wa'adallah itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang mana? Ayat yang sebelumnya yang menerangkan bahwa binasrillahi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suruh mayyasha, Allah itu menolong siapapun yang ia kehendaki. Maka ayat selanjutnya yang berbunyi wa'adallah itu adalah janji Allah. La yukhliqullahu wa'dahu, yang mana bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji menyediakan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, pasti akan ditepati ya. Tentunya untuk siapa? Wabil khusus mudah kita yang hadir termasuk orang yang dipenuhi janjinya oleh Allah, yaitu disediakan surga. Amin ya rabbal alamin. Walakinna aktsaran
mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, bahkan masih di alam barzakh, apabila amal perbuatan kita ketika hidup di alam dunia baik, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Apalagi kita sering menyempatkan baca Al-Quran walaupun satu lembar, satu ain, satu ayat, satu huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini pahalanya luar biasa, akan menjadi syafi'an, menjadi syafaat pertolongan ketika kita berada di alam barzakh. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna dhahiran, mereka hanya melihat, hanya memandang, hanya mengetahui zahiran yang nyata-nyata saja, yang jelas-jelas saja waktu di alam dunia. Minal hayati dunia, dari kehidupan dunia. Mereka itu siapa? Mereka tentunya orang yang belum beriman, sehingga yang dilihat hanya yang lahir atau yang zahir saja kehidupan di alam dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, mereka itu anil akhirat, dalam negeri akhirat itu ghafiluna, lupa, saking sibuknya ya mencari maisha kalau tanpa didasari dengan keimanan, sehingga lupa untuk akhiratnya. Oleh karenanya hendaknya kita ada keseimbangan untuk dunia dan akhirat. Barang siapa yang mencari untuk kehidupan di alam dunia seakan-akan akan hidup selama-lamanya, itu untuk supaya kita semangat mencari maisha untuk kehidupan di alam dunia. Lalu selanjutnya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tentunya seakan-akan akan mati besok pagi. Jadi khusyuk ya, ketika kita ibadah khusyuk luar biasa. Itu ada Ustaz Bilona ya, meninggalnya ketika sedang khotib ya, luar biasa ya. Tetangga saya juga dulu di Kemayoran, Kiai Haji meninggalnya juga begitu ketika khotib Jumat. Masya Allah, itulah namanya mudah-mudahan husnul khotimah ya. Itu yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita termasuk nantinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Alam tahu alam yatafakkaru bi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir bi anfusihim, atas kejadian pada diri mereka sendiri. Ma khalaqallahu samawati wal ard, Allah tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya,
baik yang ada di langit maupun yang ada di illa bil haq, hanya kecuali tujuan yang sebenar-benarnya buat manusia. Wa ajalin musamma, dan Allah lah yang menentukan waktu di antaranya waktu datangnya hari kiamat, waktu datangnya ajal kita. Tentunya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya tujuannya hak benar buat manusia supaya mereka mengerti dan sadar. Wa inna katsiran minan nasi fi liqa'i rabbihim lakafirun. Wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan manusia biliqa'i rabbihim kafirun, mereka ingkar kepada yang namanya nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Mereka tentunya kebanyakan manusia itu lupa bahwa dianggapnya setelah hidup tidak akan ada kematian. Setelah mati anggapan mereka sudah bebas, ewes-ewes, tidak ada pertanggungan jawabannya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan sebagai manusia yang memeluk agama Islam, yang meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad Esa, ya. Makanya dalam surat Al-Ikhlas diterangkan, qul, katakanlah ya Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu Esa, ya. Jadi tidak ada Allah selain Allah yang lainnya. Jadi mana namanya, kita untuk menambah keyakinan dan keimanan kita. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul ardh wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rasuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, yang artinya awalam yasiru bil ardi, apakah tidak sadar atau tidak berjalan-jalan atau tidak berjalan bil ardi di bumi ini. Fayanzur kaifa kana akibah, maka perhatikanlah apa kejadian akibat. Mana tadi? Fayanzur. Fayanzur kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, apakah mereka tidak memperhatikan kepada apa yang sebelum mereka kerjakan, dalam arti umat-umat yang sebelumnya, yang mana bahwa mereka itu sangat kuat. Kanu asyadda minhum, mereka itu sangat kuat. Kanu asyadda minhum kuat,
Jadi mereka itu sangat kuat pada dirinya sendiri. Wa asarul ardha wa amaruha, yang mana mereka telah mengolah bumi atau tanah untuk memakmurkan atau kemakmuran yang aksara mimma amuruha, kebanyakan oleh mereka yang makmur loculah Cinawi. Wajah Rasulullah bil bayinat, maka datanglah para rasul-rasul dengan membawa kabar yang sangat jelas, membawa risalah yang jelas untuk mengingatkan orang-orang yang tadinya ingkar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Wajah Rasul bil bayinat. Fama kana Allahu liyadhlimahum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukan kezaliman kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu hamba-hambanya yang termasuk manusia. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi kebanyakan manusianya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri tanpa sadar, ya. Kadang-kadang kita berbuat zalim kepada diri kita namun tidak sadar, ya. Makanya dalam ayat lain diterangkan bahwa apabila kita melaksanakan perbuatan zalim atau mendolimi dirinya sendiri, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, segera ingat kepada Allah, fastaghfaru, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi tidak ada yang bisa mengampuni, menghapus dosa-dosa kita kecuali Allah yang Maha Pengampun. Beda apabila kita punya kesalahan dengan sesama manusia, akan tapi kita belum saling memaafkan, Allah belum mau memaafkan dosa kita. Oleh karenanya mari kita jaga, kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat hasud, sifat syirik, sifat dengki, ya. Punya tetangga beli mobil, kita panas hatinya, ya. Punya tetangga bangun rumah tingkat 3, panas dingin juga, ya. Tahu-tahu dibawa ke rumah sakit, Pak Ali besuk cerita kepada yang lagi sakit, ya Allah, orang Pak RW nggak disangka udah beli sawah lagi 5 hektar di kampung, lah langsung down lagi baik, ya. Makanya kita harus selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang sebelumnya diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada yang Ia kehendaki. Kadang-kadang Allah memberikan berlebihan, ada juga yang diberikan pas-pasan, ya. Jadi tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma kana 'aqibatul ladzina asya'u su'an katamu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un.
Summa kana akibatul ladzina asya'una an kadzabu bi ayatillah. Kemudian mereka hendaknya menyadari kejadian apa akibatnya. Alladzina asya'u, ada azab diberikan oleh Allah karena mereka berbuat yang kurang baik. Wasyu'a kadzabu bi ayatillah, dan juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka kadang-kadang memperolok-olok. Itu orang yang inkar, yang kufar, yang kafir, diberikan petunjuk bukannya terima kasih. Makanya di sini diingatkan bahwa nanti akan ada balasan, yang mana mereka pada saat itu berbuat alladzina asya'u, yang berbuat kurang baik. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yabda'ul khalqa, Allah yang pertama menciptakan makhluk, thumma yu'iduhu, kemudian mengulang-ulang. Jadi setelah menciptakan makhluk, di antaranya yang pertama diciptakan ialah Nabiullah Adam alaihissalam. Namun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, walaupun lahir yang terakhir, nabi yang terakhir, akan tetapi nurnya diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika baginda Nabi Adam alaihissalam menikah, mas kawinnya sholawat, ya, pada saat itu, padahal belum pada arti. Makanya dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bagi orang yang tidak doyan sholawat, yang tidak mengerti apalagi anti sholawat, nggak tahu itu belajarnya dari mana. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quranul Karim sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang yang beriman dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, itu tulisannya ada wawu ada alif menandakan jamak. Semuanya yang disuruh ya kita semuanya termasuk yang disuruh untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tsumma ilaihi turja'un. Setelah Allah ciptakan kita sebagai manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tempat kembalinya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana nanti akan ditanya, pertanggungan jawabannya. Ketika hidup di alam dunia, usianya digunakan untuk apa? Kesehatannya digunakan untuk apa? Alhamdulillah, kita ini menggunakan usia kita yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah,
pagi-pagi orang masih lagi pulas tidur, kita sudah duduk di ta'lim, luar biasa. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayatnya alhamdulillah setiap minggu pagi dibaca sama Pak Aridi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ialah menurut ilmu sorobnya ya fi'il madi. Nah, yang artinya akan diangkat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang beriman dan orang yang thalabul ilmi, apa diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya dalam ilmu sorof ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il isim fa'il, isim maf'ul, ya. Wa ala ya'ul fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun la taf'ul maf'alun mif'alun. Udah belajar itu semua ya dulu ya. Alhamdulillah. Itu namanya ilmu sorof, bukan saraf. Ilmu sorof ya. Makanya ditambah lagi meningkat, ada zurmiyah, ada nahwu segala macam ya. Ditambah lagi fikihnya, ada fathul qori, fathul mu'in, fathul ya. Nah, itu fathul itu artinya pembuka ya. Jadi kita alhamdulillah ya, walaupun kita nggak lama-lama di pondok, yang penting lewat doang ya. Ada pondok kita lewat, insya Allah dapat karomah. Dapat karomah ya, karena kita sering lewat pondok ya. Seperti halnya orang yang belum doyan sholat, lewat aja deh depan musola, depan masjid, insya Allah lama-lama jadi masuk. Wa yawma taqumus saa'atu yublisul mujrimun. Wa yawma taqumus saa'ah, maka ketika terjadi pada hari kiamat, yub'atsul mujrimun, maka bagi orang-orang musyrik akan putus asa, diam dan putus asa, karena waktu di alam dunia kurang yakin dengan adanya hari kiamat. Jadi karenanya kita harus yakin dan seyakin-yakinnya. Walam yakul lahum min surakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirun. Walam yakun min syuraka, dan tidak ada lahum buat mereka min syurakaihim, orang-orang yang menyembah berhala, syafa'atun, syafaat dalam arti yang selanjutnya tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang menyembah berhala. Wa kanu bisyurakaihim kafirun, bahkan mereka sendiri mengingkari berhala. Itu orang zaman dulu, zamannya ayahnya Nabi Ibrahim juga ahli patung ya, yang meyakini bahwa patung-patung itu akan menebus dosa-dosa kita. Wa yauma taqumus saa'atu yauma idin yatafarraqun. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari nanti kejadian kiamat, yauma idin yatafakkarun, pada hari itu akan dipecah-pecah golongan manusia, akan menjadi beberapa golongan. Dalam surat Waqiah diterangkan bahwa akan tiga golongan, di antaranya ashabul maimanah, ashabul maimanah, yang artinya
sungguh sangat bahagia apabila kita nanti wafat termasuk golongan yamin, golongan kanan. Makanya ketika kita ambil air wudhu saja, ketika membasuh tangan kanan kita, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah kepadaku kitabi, catatan amalku atau kitab catatan amalku, jadi supaya dimudahkan hisabnya ya. Lalu doa tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali awala aw miwara idhari. Apa semuanya? Iya, tiap hari wudhu kagak hafal baca apa kalau kita wudhu ya? Iya, benar. Dulu kan udah saya kasih fotokopinya. Iya, apa semua insya Allah. Iya, boleh melotot insya Allah yang pada nanti udah apa semua. Udah melotot semuanya. Makanya ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah. Ashabul mas'amah itu artinya golongan kiri, ya ma ashabul mas'amah sungguh sangat menderita bagi golongan yang golongan kiri ya. Nah, lalu yang ketiga wasabiqun sabiqun, golongan orang yang terdahulu, yaitu diantaranya para nabi, para syuhada, para aulia. Nanti itu oleh golongan yang paling sabiq, paling pertama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam surat Al-Waqiah sudah diterangkan luar biasa. Kalau bagi yang ashabul yamin, di sana disediakan wa furushim marfu'ah ya, kasur yang mendut-mendut empuk luar biasa ya. Ditambah lagi wa hurun ain, bidadari ya, kallu'lu'il maknun yang merayang matanya bagaikan apa tuh, mencorong kayak apa sih itu, berlian apa ya? Iya, jangan khawatir Pak Ali, besok disediain ya, disediain bidadari 40 bidadari Pak Ali. Minum jamu Pak Ali. Gak ada capeknya di sana ya. Nah, makanya ya kembali lagi gadis lagi. Umurnya rata-rata 35 atau 30 tahun. Makanya ketika itu baginda Rasulullah Muhammad SAW bercanda kepada nenek-nenek ya. Nek, di surga itu besok nggak ada nenek-nenek ya. Nenek itu nangis, ya Allah ya Rasul, saya udah ibadah dari mulai muda sampai nenek-nenek ilok kagak masuk surga ya. Bukannya begitu Nek, besok nenek jadi muda lagi ya. Yang tadinya umur 100 tahun sama saya dengan umur 30 tahun. Buset, luar biasa. Makanya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Fa'amal ladzina amanu, maka bagi orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal saleh, fahum maka semuanya fi rawdatin, ada di taman sorga. Amin ya rabbal alamin. Yuhbarun, dalam keadaan gembira. Waduh, kita di sini di taman buahnya udah senang banget ya, di tanah buah Mekarsari, apalagi di sorga ya, di taman sorga ya. Wa azwajuhum bizilalin alal araiki muttaqiun. Mereka itu ahli surga, azwajuhum beserta istri-istri. Oh, istri-istri banyak, bukan istri doang ya. Azwajuhum bizilalin alal araik, di atas dipan ya, pada bercengkerama bercanda. Maka
makanya Pak Sugeng nggak usah sedih di dunia istrinya cuma satu ya. Nanti di akhirat akan ditambah lagi 40 bidadari ya. Jadi kita yang penting pada waktu di alam dunia kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil adabil muhdharun. Ini beda artinya wa ammal ladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang ingkar wa kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, Allah berfirman, wa liqa'il akhirat, dan yang mendustakan tentang datanya hari akhir, wa ulaika fil adzabi muhdharun, mereka itu tetap berada di neraka dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ashabul maimanah atau ashabul yamin. Fasubhanallahi hina tamsuna wa hina tusbihun. Kalau pengen di taman surga bertelean, maka di sini Allah menerangkan fasubhanallah, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hina tumsuna, waktu sore, wahina tusbihun, dan waktu subuh atau waktu pagi. Makanya di sana bukratan wa asila, ketika kita Allahu Akbar membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus bersumpah lagi, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terakhir ialah bersumpah lagi, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sholat, minimal ketika baca itu kita ingat kepada Allah. Nah, selevel kita mah belum bisa sampai khosyi'un ya. Begitu Allahu Akbar, dompet tuh ya, ingat ya, dompet tadi cari-cari gak ketemu. Begitu Allahu Akbar, ingat juga di atas lemari. Oh iya lah, jadi kurang khusyuk ya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang khosyi'un, yang selalu khusyuk ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak baca tasbih, sebab ucapan yang ringan akan tetapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita termasuk golongan yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Waktu jualah yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilafan dan kekurangan, mohon dibuka itu maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dan kekurangan milik saya pribadi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.